Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parijal Abdurrajak. Saya dari Universitas Sumatera Utara, jurusan Ilmu Politik, Stambuk 2018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pembahasan mengenai perbandingan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 di tingkat kecamatan Medan Maimun dan Medan Tebung. Sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah kita harus tahu dulu apa itu partisipasi politik. Di mana partisipasi politik ini ialah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Jika dikaji dalam konteks politik, hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Sedangkan menurut Silva Bolgrini, partisipasi politik ialah segala aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan politik yang ditujukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, baik langsung maupun tidak langsung, secara legal, konvensional, damai atau memaksa. Baiklah, setelah kita mengetahui apa itu partisipasi politik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan utama, yaitu perbandingan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 di tingkat kecamatan Medan Maimun dan Medan Tembung. Di mana yang kita ketahui, tingkat partisipasi masyarakat Kota Medan di Pilgub Sumatera Utara 2018 ini meningkat dibandingkan dengan dua edisi Pilgub Sumut sebelumnya, di mana Ketua KPU Medan menyebutkan pada Pilgub Sumut 2018 tingkat partisipasi masyarakat itu sebesar 47,10%, dan pada tahun 2013 turun menjadi 36,58%. Sedangkan Pilgub Sumut tahun 2018 ini partisipasinya naik menjadi 58,38%. Namun angka ini masih jauh dari target KPU, yaitu sebesar 78%. Ketua KPU menyebut ada dua faktor yang menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat memilih naik. Yang pertama, sosialisasi yang dilakukan KPU diterima masyarakat. Yang kedua, faktor pasangan calon. Sepertinya paslon menarik minat masyarakat memilih dan datang ke tempat pemungutan suara atau TPS. Yang jelasnya, seraya menyebut jumlah daftar pemilih tetap atau DPT Kota Medan di Pilgub Sumatera Utara tahun 2018 berjumlah 1.520.301, di mana yang kita ketahui ada dua paslon yang berlaga di Pilgub Sumatera Utara 2018 kemarin. Yang pertama itu dari nomor urut 1 ada Edi Rahmayadi dan Eramas atau Musa Rajeksa. Mereka diusung koalisi gemuk, yakni Partai Gerindra, PKS, PAN, Hanura, Nasdem, Demokrat, PKB, dan Golkar. Sedangkan paslon dari nomor urut 2 ada itu Jarod Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus. Dan paslon ini didukung oleh PDIP, P3, dan PKPI. Sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasan, mari kita lihat tabel berikut. Pada tabel tertera pemilihan wali kota tahun 2005 dengan jumlah pemilih sebesar 1.450.596 dengan tingkat partisipasi 54,70%. Sementara pemilihan wali kota pada tahun 2010 naik menjadi 1.961.723 dengan tingkat partisipasi 38,28%. Sementara pemilihan wali kota tahun 2015 meningkat sebesar 1.998.835 dengan tingkat partisipasi menurun sebesar 25,38%. Sementara pada pemilihan gubernur tahun 2008 jumlah pemilih sebesar 1.725.045 dengan tingkat partisipasi 47,10%. Dan pada pemilihan gubernur 2013, jumlah pemilih naik sebesar 2.123.878 dengan tingkat partisipasi 36,58%. Sementara pemilihan gubernur tahun 2018 menurun cukup signifikan
sebesar 1.641.648 pemilih dengan tingkat partisipasi 55,80%. Sumber berikut saya dapatkan dari KPUD Kota Medan. Pada tabel yang tertera memperlihatkan terjadinya pasang surut partisipasi masyarakat Kota Medan dalam menggunakan hak pilih pada setiap pilkada. Kondisi tersebut dapat dirasakan sejak Pilkada Kota Medan dilaksanakan dari tahun 2005 sampai 2018. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Kota Medan pada Pilgub Sumatera Utara 2018 yaitu sebesar 55,80%. Juga dapat dilihat pada pemilihan wali kota Medan tahun 2015 dengan tingkat partisipasi 25,38%. Kondisi ini menggambarkan bahwa euforia pilkada di Kota Medan ternyata tidak diikuti oleh jumlah pengguna hak pilih, sehingga tahapan-tahapan pilkada dinilai tidak mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilih pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018. Berikut tabel hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 di Kota Medan yang menunjukkan bahwa Kecamatan Medan Maimun menempati partisipasi terendah dari 21 kecamatan dengan tingkat partisipasi sebesar 48,1%. Namun, jika membandingkan kedua data pemilihan wali kota Medan tahun 2015 dan pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018, ada sesuatu yang menarik, yaitu keikutan serta masyarakat Kecamatan Medan Maimun dalam kontestasi pemilihan kepala daerah selalu mendapatkan angka partisipasi yang rendah. Asumsi ini didasarkan dari kedua data yang disajikan, seperti Kecamatan Medan Tembung pada Pilkada 2015 partisipasinya hanya sebesar 26,3%. Dan pada Pilkada tahun 2018 partisipasi naik sebesar 48,1%. Jika kita lihat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih yang menentukan atau menjadi indikator terpenting dari keberhasilan penyelenggaraan pilkada. Namun hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan gubernur tahun 2018 memperlihatkan tingkat partisipasi masyarakat Kota Medan sebesar 55,80%, sehingga tidak tercapainya target KPU Kota Medan yaitu sebesar 78%. Dan sementara tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Medan Tembung sebesar 57,8% dan di Kecamatan Medan Maimun sebesar 48,12%. Dengan hasil ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat di Kecamatan Medan Maimun lebih rendah dibandingkan di Kecamatan Medan Tembung. Hal ini menjadikan Kecamatan Medan Maimun menjadi partisipasi masyarakat terendah dari 21 kecamatan di Sumatera Utara. Fenomena rendahnya partisipasi masyarakat Kecamatan Medan Maimun pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 ini mendapatkan perhatian yang serius KPUD Kota Medan yang menjadikan Kecamatan Medan Maimun sebagai prioritas untuk diberikan pendidikan dan sosialisasi politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Medan. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaklumi, dan bila ada perkataan atau apapun yang salah atau keliru, saya mohon maaf. Terima kasih.